Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah dan akhwat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Menuju Negeri Abadi, di mana kita masih membahas kitab Al-Jannatu wan-Nar. Ikhwah, yang lalu telah kita sebutkan, singgung beberapa dosa-dosa yang mengakibatkan si pelakunya masuk ke dalam neraka jahanam tapi tidak sampai kekal di dalamnya. Yang lalu ikhwah kita sudah bahas juga, yaitu ancaman-ancaman ya, mereka-mereka yang diancam masuk ke neraka, yaitu kelompok-kelompok kaum muslimin yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yaitu al-mumtani'una minal hijrati, mereka yang enggan untuk hijrah. Kemudian yang ketiga al-jairuna fil hukmi, mereka yang tidak adil dalam menetapkan hukuman ataupun memvonis sebuah hukum. Yang keempat ikhwah, al-kadhibu ala rasulillahi, al-kadhibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqada Ibnu Al-Athir fi Kitabihil Kabir, bahwasanya Ibnu Athir dalam kitab besar dia menyebutkan satu bab, Jami'ul Usul faslan saqafi faslan, Jami'ul Usul faslan saqa fihi katsirun min al-ahadits allati tuhadziru min al-kadhibi ala Rasulillah. Di situ disebutkan Jamil Usul, disebutkan secara rinci dan beliau pun banyak menyebutkan hadis-hadis yang mentahdir ataupun yang mengingatkan kaum muslimin akan bahayanya, akan besarnya dosa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminha ma rawahul Bukhari wa Muslim at-Tirmidzi, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya yalij an-nar. Jangan kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya mereka yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka.
Wa minha ma rawahul Bukhari an Salamah bin al-Aqwa, di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat yang bernama Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taqawwala alayya ma lam aqul, barang siapa yang berbicara atas namaku sementara aku tidak pernah mengatakannya, falyatabawwa maq'aduhu minan nar, maka silahkan ambil tempatnya di dalam neraka. Kemudian wa minha ma rawahul Bukhari fi sahihihi, di antaranya juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, wa Abu Daud fi sunanihi, dan Abu Daud dalam kitab sunannya, an Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, an abihi Zubair bin Awwam, dari ayahnya Zubair bin Awwam, qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata beliau, falyatabawwa, berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan ambil tempatnya di dalam api neraka, dalam neraka. Wa minha ma rawal Bukhari wa Muslim anil Mughirah bin Syu'bah, di antaranya juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadzaban alayya laisa, inna kidban alayya laisa kakadhibi ala ahadin, sesungguhnya dusta atas namaku tak sama dengan dusta atas nama selainku. Artinya dusta ataupun dusta terhadap atas diriku itu tak sama dengan dusta atas nama selainku. Artinya, ikhwah, apabila ada orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dibandingkan kedustaan tersebut dia berdusta atas nama selain Rasulullah, maka dosa dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih besar, ya. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, karena barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persilakan ambil tempatnya di dalam neraka. Demikian ikhwah, ini merupakan hadis-hadis yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menegaskan jangan sampai kaum muslimin itu menjadi orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan niat apapun, Ikhwah, di antara salah satu nama hadis yang disebutkan oleh para ulama yang hadis yang sebenarnya dibuat-buat, yang tidak pernah ada atas nama Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mengucapkan hadis tersebut. Ini yang disebut dengan hadis maudhu'. Ya, hadis maudhu', hadis yang sengaja dibuat-buat, ya, dibuat-buat untuk tujuan-tujuan tertentu. Untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan itu dibolehkan, ya, kalau dia untuk memberi spirit, memberi semangat kepada seseorang, kepada umat manusia untuk berbuat baik, ya, untuk berbuat baik, maka tidak apa-apa kita buat hadis palsu, kata mereka. Kita atasnamakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena menurut mereka hadis yang dilarang, yang melarang adalah man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah sengaja. Jadi kalau kita, ya, alasan mereka nih, kalau kita buat hadis palsu, tapi fungsinya, tujuannya agar orang semakin rajin sholat, agar orang semakin rajin untuk berbakti kepada kedua orang tuanya,
Maka tidak apa-apa, karena itu nggak termasuk dalam hadis. Kata mereka, kalau yang tidak dibolehkan itu al-kadzibu ala Rasulillah, dusta atas nama Rasulullah. Tapi kalau ini al-kadzibu li Rasulillah, ya, dusta untuk kepentingan Rasulullah. Itu ikhwah, itu alasannya. Ya tentu saja ini tertolak. Alasan-alasan seperti ini tertolak. Ya, apapun tujuannya maka tidak dibolehkan. Seperti misalnya untuk agar orang-orang semangat dalam menuntut ilmu. Nah, maka muncullah hadis utlubul ilma walau bisin, misalnya, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Itu artinya tentu tujuan orang yang membuat hadis ini, ya ini hadis palsu, hadis maudhu', tujuannya agar orang semangat menuntut ilmu walaupun Anda di negeri yang paling parah sekalipun, gitulah kira-kira, di negeri Cina misalnya, ya, maka Anda tetap menuntut ilmu di sana. Itu ikhwah. Jadi semakin semangat. Tapi hadis ini hadis palsu. Atau hadis yang dengan lafaz ini ikhwah, ya, al jannatu tahta aqdami ummahat. Nah, ini dengan lafaz ini, ya, Rasulullah bersabda bahwasanya al jannatu tahta aqdami ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dengan lafaz ini ikhwah, ini lafaz yang maudhu', lafaznya lafaz palsu. Tujuannya adalah agar orang-orang semangat berbakti kepada ibunya. Kenapa? Karena yang banyak orang durhaka itu, anak-anak itu banyak durhaka kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Maka dibuatlah hadis khusus untuk masalah ini, supaya orang-orang jangan sampai berdurhaka kepada ibunya, karena di kaki ibunya itu ada surga. Demikian ikhwah. Tapi ya ini nggak dibenarkan dalam Islam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada beberapa tujuan ikhwah, penyebab seorang itu melakukan pembuatan hadis palsu, ya. Ada jenis orang-orangnya. Pertama ikhwah seperti zindik, ya. Yaitu orang-orang zindik ini ikhwah, dia orang kafir sebenarnya, tapi dia berpura-pura masuk ke dalam Islam, ya. Dia takut untuk menampakkan dirinya kafir. Jadi dia bersyahadat seolah-olah dia sudah masuk Islam, padahal dia belum masuk Islam. Ini seperti orang munafik yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila bertemu dengan orang beriman, dia mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka bersama para setan-setan mereka, artinya kelompok mereka katakan qalu inna ma'akum, kami itu bersama kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un, kami itu hanya mengolok-olok orang mukmin. Demikian. Allahu yastahzu bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah yang memperolok-olok mereka. Ikhwah, ini orang-orang yang berpura-pura masuk Islam. Ya, kalau di Madinah seperti tokoh gembong munafik yang sangat terkenal, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Demikian ikhwah. Mereka ini masuk Islam, ya, kemudian berupaya untuk menjadi tokoh dalam Islam. Lantas dia akan menyebarkan hadis-hadis yang palsu. Demikian ikhwah. Apakah nanti hadis ini akan merusak akidah atau merusak akhlak dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dengan cara seperti ini mereka ingin merusak Islam dari dalam. Saya berikan contoh ikhwah, ya, berikan contoh, yaitu ada hadis al-bazinjanu shifaun min kulli da', bahwasanya terong itu obat untuk semua penyakit. Gak tahu ini mungkin zindik ini, si zindik yang pura-pura masuk Islam ini mungkin pedagang terong kali dia. Ya, sehingga waduh, supaya terongnya ini bisa laku, dibuatlah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal bazinjan adda syifa min kulli da, bahwasanya terong adalah obat bagi setiap penyakit. Ya, supaya ketika orang mendengar hadis, wah berarti terong ini bagus nih, jadi ya mereka berlomba-lomba untuk beli terong. Kali aja si zindik itu pedagang terong. Ada demikian. Atau para pengusaha terong pada waktu itu request, buatlah hadisnya apa itu kan. Orang zindik ini kan nggak peduli dia mana yang haram mana yang halal. Demikian orang, dia pada dasarnya adalah orang kafir yang ingin merusak Islam dari dalam.
Ada juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum dikarenakan al-qasas, suka berkisah-kisah ikhwah. Ya, suka bercerita depan orang ramai. Jadi dahulu ada qasas. Qasas ini ikhwah, mereka yang muncul di hadapan orang ramai kemudian menceritakan kisah-kisah. Demikian. Tujuannya itu untuk mendapatkan duit. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, atau untuk memberi semangat orang berbuat baik, tapi dengan hadis-hadis yang aneh yang dia buat-buat sendiri. Berikan contoh ikhwah. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, khalaqallahu min kulli kalimatin, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan di setiap kalimatnya tayran, yaitu seekor burung, min qaruhum minadz-dzahab, yang paruhnya dari emas, warishuhu mil marjan, dan sayapnya dari batu marjan, batu berharga. Demikian ikhwah. Jadi gunanya untuk apa? Tujuannya agar orang semakin suka, semakin sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ini tetap nggak dibenarkan ikhwah. Ya, tetap tidak dibenarkan. Seperti yang kita katakan tadi bahwasanya walaupun isi hadis palsu itu tujuannya untuk memberi semangat orang-orang agar berbakti pada orang tuanya, agar taat beribadah, agar lebih semangat lagi melakukan satu perbuatan baik yang pada dasarnya perbuatan itu memang dianjurkan, tapi dibuatlah sebuah hadis, sebuah keutamaan, fadilah untuk mendorong orang-orang melakukan perbuatan yang memang sudah disyariatkan. Ini tidak dibolehkan ikhwah dalam Islam, ya, dilarang. Termasuk dalam hadis, man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adu minan nar, maka silahkan ambil tempatnya dalam api neraka. Ada juga dikarenakan ini ikhwah, dikarenakan fanatik mazhab. Ya. Ada juga dikarenakan fanatik mazhab. Contoh hadisnya ikhwah, ya. Man rafa'a yadaihi fi sholati fala sholatalah. Barang siapa yang mengangkat kedua tangannya ketika sholat, maka tak sah sholatnya. Ikhwah, nggak ada hadisnya ini. Ya. Jadi karena dia bermazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi ikhwah tidak mengangkat tangan kecuali di takbiratul ihram. Sepengetahuan saya nih, mazhab Hanafi yaitu tidak mengangkat kedua tangannya kecuali hanya takbiratul ihram. Sisanya tidak. Ketika dia meruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi dia tidak mengangkat tangan kecuali di takbiratul ihram. Sementara tentunya hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali menguatkan, menunjukkan bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, mengangkat tangannya ketika mau ruku. Demikian ikhwah, ya. Bahkan ikhwah dalam sebuah hadis sebutkan kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in, bahwasanya Nabi SAW selalu mengangkat kedua tangannya ketika dia mau mengangkat badannya atau ketika beliau mau merundukkan badannya ketika sholat. Demikian ikhwah. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifatus Salat beliau, ya, selalu menyebutkan seperti dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Beliau katakan wa rafa'a yadayhi ahyanan. Beliau mengangkat kedua tangannya ahyanan, tapi kadang-kadang. Begitu juga ketika mau duduk, dari duduk ke sujud, beliau juga mengangkat kedua tangannya, tapi ahyanan, tapi terkadang. Ada demikian ikhwah. Yang intinya bahwasanya beliau menyatakan, ya, berdasarkan hadis yang tadi, kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in, beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali mau merunduk ataupun mengangkat badannya. Beliau katakan di setiap terjadi perpindahan dari rukun ke rukun yang berikutnya, ahyanan boleh mengangkat kedua tangan. Demikian ikhwah. Dan itu hadisnya banyak sekali ikhwah. Hadisnya banyak sekali. Tapi karena orang ini mazhab fanatik dengan mazhab satu mazhab yang tidak mengakui adanya mengangkat tangan kecuali di takbiratul ihram, maka muncullah hadis ini. Man rafa'a yadaihi fis sholati fala sholatalah. Barang siapa yang mengangkat kedua tangannya ketika sholat, maka tak sah sholatnya. Ini dikarenakan
ta'assub dikarenakan fanatik madhab. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ada sebuah hadis, ya, ini memang menggelikan juga ikhwah. Ya, ketika seorang sangat ta'assub, fanatik dengan madhab, dia katakan, sayakunu min ummati, dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu min ummati rajulun adarru minal iblis. Akan muncul satu di kalangan seorang laki-laki di kalangan umatku yang paling bahaya, lebih berbahaya ketimbang iblis. Siapa? Dia adalah Muhammad bin Idris. Dia adalah Muhammad bin Idris. Itu Imam Syafi'i. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, ini salah satu penyebab. Di antara banyak penyebab mengapa orang-orang sengaja membuat hadis palsu. Ya, sengaja membuat hadis palsu. Oleh karena itu, para ulama ada menyebutkan di berbagai macam buku mereka, ya, tentang sengaja dikumpulkan hadis-hadis palsu seperti Al-Maudu'at, ikhwah, Kitabul Maudu'at di Abil Faraj bin Abdurrahman. Ada yang kitab Al-Maudu'at minal Ahadis Marfu'at di Abi Abdullah Husain Zawzaqani. Ada yang kitab Tadhkiratul Maudu'at di Abil Fadl. Ikhwah, banyak yang sengaja mengumpulkan hadis-hadis palsu, dan itu banyak, luar biasa ikhwah. Ya, banyak, luar biasa. Demikian yang sengaja, yang hadis yang paling banyak itu sengaja dibuat oleh orang-orang zindiq, ya, untuk merusak kaum muslimin dengan hadis-hadis ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya, baik hadis itu dibuat untuk memberi semangat kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, yang dimana ibadah itu pada asalnya memang disyariatkan, ataupun memang sengaja untuk kepentingan mereka, ya, untuk kepentingan mereka, atau terkadang untuk menjilat penguasa, ya, menjilat penguasa. Pernah ada seorang melihat khalifah pada waktu itu suka dengan burung, lantas dia buatkan hadis tentang burung, orang yang suka dengan burung. Hadis palsu, ikhwah. Ini semua termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'ahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya, silahkan ambil tempatnya di dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian yang kelima, dosa yang kelima, al-kibr, sombong. Minadzunubil kibar, di antara dosa besar yaitu al-kibru, sombong. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah taala, Allah Subhanahu wa taala firman. Jadi ini kalau sudah dalam hadis Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala firman, ya, atau Rasulullah SAW fi ma yarwi an rabbih, dari Rasulullah SAW sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan hadis qudsi. Beliau mengatakan, yaqulullah taala, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai, al-kibriya'u ridai, sombong itu ridaku. Ikhwah, kalau antum pernah melihat orang umroh laki-laki, ya, laki-laki kan hanya memakai dua pakaian. Satu pakaian untuk menutup badan bagian bawah, satu lagi pakaian untuk menutup bagian atas. Yang bagian bawah itu disebut izar. Izar ini lebih masyhur dengan kain sarung, ya. Jadi dia kain, potong kain, tapi untuk menutup aurat bagian bawah. Adapun rida, ikhwah, itu yang bagian atas. Jadi kain yang menutup tubuh bagian atas itu disebut rida. Ya. Kalau kita artikan selendang itu kurang tepat juga, karena selendang itu hanya digunakan untuk menutup kepala bagi ibu-ibu, dan laki-laki tidak ada yang pakai selendang. Nah, demikian. Jadi lebih tepatnya kalau kalau kaum muslimin sekalian pernah melihat orang sedang berihram laki-laki, maka potongan pakaian kain yang untuk menutup tubuh bagian atas itu dikatakan rida. Ya.
Apa yang kita artikannya? Selimut. Kalau dia terang selimut ini juga untuk waktu tidur biasa selimut. Demikian ikhwah. Dibilang diartikan selendang juga kurang pas, karena selendang itu untuk ibu-ibu biasanya, untuk menutup bagian kepala. Demikian. Jadi itulah dikatakan dengan rida. Saya ulangi, dikatakan ketika seorang sedang berihram, ketika dia memakai 2 potong pakaian yang digunakan seseorang untuk menutup tubuh dia bagian bawah itu dikatakan izar atau kain sarung lah, kita katakan lebih enak, lebih pas. Yang untuk sepotong kain yang menutup bagian atas itu dikatakan rida. Ya, apapun namanya itulah dia yang dimaksud. Terserah mau mengartikan apa. Kemudian beliau katakan al-kibriya'u ridai. Al-kibriya'u ridai. Sombong itu penutup bagian ridanya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azamatu izari. Adapun keagungan adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang memakai salah satu kain tersebut, adkhaltuhun nar, kumasukkan ke dalam neraka. Wa fi riwayatin adzaqtuhun nar, dalam riwayat yang lain, aku akan rasakan dia akan rasakan bagaimana panasnya neraka. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada juga lafaz yang lain, adkhaltuhu jahannam, aku akan masukkan dia dalam neraka jahanam. Dalam riwayat yang lain, alqaituhu finnar, ku campakkan dia masuk ke dalam neraka. Demikian ikhwah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin, jangan sampai Anda itu sombong. Allah mengharamkan sombong itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang boleh memakai sifat ini. Ya, tidak boleh. Kalau ada yang memakai, kumasukkan ke dalam neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Takkan masuk surga, ya tidak akan masuk surga barang siapa yang di hatinya ada kesombongan sekecil apapun, ya, sekecil ataupun seberat apapun. Takkan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya seberat biji sawi. Dzarrah itu juga bisa dikatakan semut yang paling kecil itu, ikhwah. Ya. Kalau bahasa Arab modernnya dzarrah itu malah atom, ya, atom nuklir. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini intinya yang paling kecil. Takkan masuk surga apabila ada seseorang dalam hatinya ada sifat kesombongan, walau sekecil apapun. Gitulah dia ikhwah. Ya, takkan masuk surga seorang yang di hatinya ada kesombongan walau sekecil apapun. Qala rajul, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thiyabu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada seorang yang suka kalau dia memakai baju bagus dan dia suka kalau memakai sandal yang bagus? Apakah ini termasuk sombong yang diancam masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang diancam akan Allah Subhanahu wa taala azab? Beliau mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Al-kibru, yang dikatakan sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Rawahu Muslim. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang didefinisikan sombong ini adalah ikhwah, yang didefinisikan sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi ikhwah, kalau ada dalam hati kita itu melihat seorang gak ada apa-apanya, kan biasanya kalau bahasa meremehkan, begini, diginikan, begitu ikhwah. Ketika kita meremehkan orang lain ikhwah, maka di situ sudah ada ciri kesombongan dalam hati kita. Bahkan bukan ciri, memang di hati kita sudah ada penyakit sombong ketika kita meremehkan orang lain.
Dan kalau kita sudah meremehkan orang lain, di antara efek buruknya adalah sulit kita menerima kebenaran dari orang ini. Karena orang ini sudah kita anggap gak ada apa-apanya, gak ada nilainya. Jadi ketika dia memberikan kita sebuah kebenaran, sebuah nilai yang benar, baik qala Allah dan qala Rasulullah SAW, kita gak akan terima lagi. Kenapa? Kita sudah menganggap remeh. Demikian ini, bahaya sekali. Ya. Dan ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dan makhluk Allah pertama yang melakukan ini ikhwah, dia adalah iblis. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya pun sujud. Semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali si iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, sombong, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk makhluk Allah yang kafir. Itu ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini iblislah yang pertama sekali yang melakukan perbuatan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala marah. Allah usir dia dari surga, dan Allah tetapkan dia sebagai makhluk yang dipastikan masuk ke dalam api neraka. Demikian ikhwah. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala tanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah tanya nih, iblis, kenapa kau tak mau sholat? Kenapa kamu nggak mau sujud? Idh amartuk, kan aku yang suruh. Demikian ikhwah. Ini kan aku yang suruh, kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam? Apa kata si iblis? Karena dia menganggap remeh sudah Nabi Adam alaihissalam. Apa katanya? Ana khairum minhu. Ya Allah, loh, aku itu lebih baik daripada si Adam. Alasan si iblis apa? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan si Adam dari tanah. Si iblis ini menganggap bahwasanya dari asal muasal ciptaan saja dia tidak layak sujud kepada Adam. Menurut dia, Adam lebih layak sujud kepada dia, karena menganggap dia lebih afdal dibandingkan Adam. Ketika kita sudah merasa diri kita lebih afdal dibandingkan orang lain, maka secara otomatis kita telah merendahkan orang tersebut. Sama seperti iblis ini, ya, sama persis seperti iblis. Demikian ikhwah. Ya, dia katakan saya lebih baik daripada si Adam. Alasannya, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan si Adam dari tanah. Padahal permasalahan ini ikhwah sederhana sekali. Ini bukan masalah dari ciptaan apa gitu, bukan. Permasalahannya adalah siapa yang memerintahkan. Itu dia. Siapa memerintahkan? Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk beralasan ini dan itu untuk tidak melakukannya. Demikian ikhwah. Makanya Allah katakan, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa yang membuat kamu untuk tak mau sujud? Kan aku yang perintahkan. Demikian. Walau si Adam ini terbuat, seandainya Nabi Adam terbuat dari benda yang paling hina sekalipun, maka tidak layak si iblis untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak. Demikian ikhwah. Walau sehina apapun. Padahal itu belum tentu juga kan, yang namanya api lebih mulia dibandingkan tanah. Siapa bilang? Apa alasannya? Apa alasan si iblis itu mengatakan itu? Siapa bilang bahwasanya api itu lebih mulia dibandingkan tanah? Siapa bilang? Itu ikhwan, nggak bisa juga dipertahankan data-datanya, hujah-hujahnya nggak bisa. Oke lah, anggap sajalah adalah satu benda yang memang jelas-jelas lebih hina dibandingkan api. Misalnya lah, anggaplah Nabi Adam. Seandainya Nabi Adam diciptakan dari benda yang benar sudah sepakat semua bahwasanya dia lebih hina dibandingkan api. Apakah layak bagi si iblis untuk menentang perintah Allah gara-gara alasan itu? Tidak. Ini masalahnya adalah siapa yang memerintahkan, bukan dari mana diciptakan. Apalagi alasan itu belum tentu tepat. Demikian. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah.
Ini ikhwah, kesombongan ikhwah. Tak boleh ada seorang pun di antara kita yang sombong. Untuk kita menintrospeksi diri kita, ada nggak ya sombong dalam hati kita? Lihat, kalau kita ada memandang remeh seseorang, ya, menganggap remeh seseorang, dan kita ada menolak kebenaran, ya, yang kita tahu, apalagi kita tahu itu adalah kebenaran, tapi karena kita anggap remeh dia, kita gengsi untuk menerima kebenaran itu, maka sesungguhnya sifat iblis sudah masuk pada hati orang tersebut. La haula wala quwata illa billah. Makanya harus berhati-hati dalam masalah ini. Ya, harus berhati-hati. Apa kata Allah tadi? Man naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhun nar. Barang siapa yang memakai salah satu daripada dua sifat tersebut, sombong dan keagungan tadi, maka akan aku masukkan ke dalam api neraka. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iblis aba wastakbar. Dia enggan dan dia takabur. Dia takabur, menganggap remeh Adam alaihissalam, ya, dan menganggap dirinya lebih hebat, lebih mulia ketimbang Adam alaihissalam. Dan inilah awal daripada pergolakan, permusuhan antara Nabi Adam dan anak cucunya dengan iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti manusia. Allah katakan, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian, fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan ini sengaja mengajak kelompoknya agar menjadi bersama dia nanti di neraka yang menyala-nyala. Itulah keinginan setan. Dia nggak peduli kalau dia sudah masuk, dia nanti di akhirat masuk neraka, dia nggak peduli. Demikian ikhwah, ya. Dan ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dia ingin merekrut sebanyak-banyaknya agar orang-orang anak-anak Adam masuk ke neraka bersama dia. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Kesalahan iblis dan dia tidak minta maaf pada Allah. Kesalahan iblis yang dia tidak mau tobat kepada Allah atas kesalahan tersebut. Makanya kalau ada yang bertanya, "Ustadz, apakah ini kan iblis belum mati nih?" Ya, kan memang iblis belum mati. Allah Subhanahu wa taala ketika mengusir iblis, dia mengatakan, "Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, berikan tangguhan usiaku hingga hari kiamat. Qala innaka minal mundzirin. Engkau termasuk yang diberi tangguhan. Ila yaumil waqtil ma'lum, hingga waktu yang sudah ditentukan, yang sudah dimaklumi, maksudnya hari kiamat. Iblis masih hidup ini, belum mati dia. Ya, ikhwah, beda antara iblis dan setan, ya. Iblis masih hidup, dia hanya satu. Iblis hanya satu. Ya, satu iblis. Ya, satu iblis. Dan ini masih hidup, ya. Apakah dia ini bisa taubat? Kita katakan enggak. Ya. Tapi kan dia belum mati, enggak. Walaupun dia belum mati, tapi dia sudah ditetapkan menjadi makhluk yang tetap kafir dan akan ditempatkan dalam api neraka. Demikian ikhwah. Beda dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqulu minha ragadan, faqula minha ragadan haitsu syi'tuma." Makanlah yang ada di surga ini, silakan apa saja kalian makan. Apa yang kalian inginkan, silakan makan. Semua makan, silakan. Tak ada yang terlarang. Tapi hanya satu yang terlarang. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian mendekati satu pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Maka kalian akan menjadi orang yang zalim. Demikian ikhwah. Itulah dia. Tapi ternyata ayah bunda kita melanggar larangan itu. Dan akhirnya mereka pun dikeluarkan dari surga dan Allah tempatkan di dunia sekarang ini. Sampailah kita sekarang tinggal di atas dunia ini, ikhwah. Tapi ingat, ayah bunda kita tersebut sudah taubat. Ya, sudah taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah mengajarkan kalimat taubatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat taubat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kembali kita masalah kibr, yang namanya kesombongan tidak boleh ada di hati kita. Kesombongan, ingat definisi sombong yaitu batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menganggap remeh orang lain. Menganggap remeh orang lain. Ini akan membuat hati kita bisa menuju pada hati iblis. Bisa sangat berbahaya. Makanya Allah mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum menganggap remeh kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih mulia dibandingkan yang meremehkan. Wala nisa'um min nisa'in, juga kaum wanita tidak boleh meremehkan kaum wanita yang lain. Asa ayyakunna khairum minhun, karena bisa saja wanita yang diremehkan itu jauh lebih baik ketimbang wanita yang meremehkan. Tidak dibenarkan ikhwah. Jadi meremehkan akan menimbulkan yang namanya kesombongan. Demikian ikhwah. Gimana tidak? Ketika wanita yang kita remehkan, yang diremehkan itu memberi nasihat, kita akan menolaknya. Kenapa? Kita anggap dia orang rendahan, atau bahasa sekarang orang-orang rebahan lah gitu kira ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah, salah satu yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka dan diancam dengan neraka yaitu al-kibru, yaitu sombong. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memberi nama raja diraja misalnya, ya. Syahin Syah, raja diraja atau Syahin Syah dalam bahasa Farsi, artinya raja diraja. Jadi di atas semua raja itu ada raja. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini banyak raja. Banyak raja. Sekarang masih ada raja, Raja Salman misalnya. Di Inggris juga ada raja. Kemudian di Jogja ada raja, di Jogja ada raja. Solo ada raja, masih banyak. Brunei ada raja. Demikian ikhwah. Tapi di atas semua raja-raja ini ada raja. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh seorang itu memberi nama raja diraja, menunjukkan kesombongan. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, akhna'ul asma' indallah, seburuk-buruk nama di sisi Allah Subhanahu wa taala, ar-rajulun tasamma bi malikil amlak, seorang yang bernama raja diraja, maka tidak dibolehkan. Ini menunjukkan kesombongan, ya, sombongan. Demikian ikhwah. Kalau kita menamakan Abdun, Abdullah, Abdurrahman, ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman, sebaik-baik nama di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi nama yang menunjukkan kesombongan saja nggak dibolehkan diberikan, apalagi sifatnya. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang keenam yaitu qatilun nafsi bighairil haq, membunuh orang dengan tanpa alasan yang benar. Membunuh orang-orang dengan tanpa alasan yang benar. Ikhwah azallahu wa iyyakum, pada dasarnya membunuh itu nggak dibolehkan. Ya. Pada dasarnya membunuh itu nggak dibolehkan. Siapapun, hukum dasar nggak boleh kita sembarangan bunuh. Termasuk kalau dia orang kafir, karena nggak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh adalah, sengaja dibunuh adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin, atau yang disebut dengan kufrul harbi. Apabila mereka sengaja memerangi kaum muslimin, maka orang kafir tersebut baru boleh dibunuh. Kalau tidak ikhwah. Seperti kufrul dhimmi, orang kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang berada di bawah pemerintahan kaum muslimin, dan dia dijamin keamanannya, maka gak boleh membunuh orang kafir ini. Seperti yang kita lihat orang-orang kafir yang ada di sekitar kita, ya, ada orang Nasrani, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang demikian ikhwah. Mereka itu gak boleh disentuh, gak boleh disakiti. Apalagi dia tetangga kita, dia punya hak untuk dimuliakan sebagai tetangga, bukan sebagai orang kafirnya, tapi sebagai orang tetangganya.
Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya, walaupun tetangganya orang kafir. Dia punya hak untuk dimuliakan, yaitu dikarenakan dia adalah tetangga. Demikian ikhwah. Walaupun dia orang kafir, dia termasuk kafir dhimmi. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man qatala dhimmiyan lam yarih rihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir dhimmi tidak akan mencium bau surga. Demikian juga ada kufur al-mu'ahad. Kufur mu'ahad ini adalah orang kafir yang sudah punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mungkin tadinya terjadi peperangan, pertempuran, tapi karena sudah berdamai, maka orang kafir seperti ini tidak boleh dibunuh. Satu lagi yaitu kufur musta'man. Kufur yang diberi suaka politik oleh salah seorang muslim, siapapun dia. Ya, baik dia dari pejabat maupun sampai rakyat jelata sekalipun, kalau dia menyatakan orang ini di bawah pengamanan saya, di bawah tanggung jawab saya, maka jangan disentuh, tak boleh disakiti, maka itu diberlakukan dalam negara Islam. Demikian ikhwah, ya, siapapun dia, maka ini dikatakan kufur musta'man yang tidak boleh dibunuh. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalimat umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa iqamis shalah, laksanakan salat, wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terpeliharalah dariku harta dan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya kita serahkan kepada Allah. Illa bihaqqil Islam, illa bihaqqil Islam hisabu 'ala Allah, kecuali dengan hak Islam dan hisabnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Itu dia. Ya, jadi kalau seandainya masalah bunuh-membunuh ikhwah, ya, bukan asal bunuh, enggak. Ya, bukan asal bunuh, ada aturannya, ada mekanisme, ada kode etik syar'inya di sini yang harus kita laksanakan. Kalau tidak, dia masuk dalam kategori dosa besar. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an terhadap Bani Israel, "Faman ahyaha faman qatalaha faka'annama qatalan nasa jami'a, faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Yang membunuh satu orang manusia, ini manusia di sini enggak disebutkan apakah muslim atau kafir. Ketika dia membunuh dengan tanpa alasan yang benar, maka dia seperti membunuh semua orang. Waman ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a, yang menyelamatkan satu nyawa. Enggak disebutkan di sini apakah nyawa muslim ataukah nyawa kafir, maka dia seperti menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Baik, apabila dia seorang muslim, ya, apabila dia seorang muslim, maka haram hukumnya. Tidak boleh dilenyapkan nyawanya. Demikian ikhwah, tidak boleh dilenyapkan nyawanya. Ini disebut dengan qatilun nafsi. Mereka membunuh seseorang bighairil haq, dengan tanpa alasan yang benar. Karena kan tadi setelah kita katakan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Demikian. Jadi apabila dia melakukan, dia seorang muslim ini sudah masuk Islam, atau dia seorang muslim, apabila dia melakukan ada kesalahan-kesalahan dosa tertentu atau kejahatan tertentu, maka jika dia melakukan itu, maka dia boleh dibunuh. Dan ada ketetapannya, ada mekanismenya, ada kode etiknya dalam melakukan itu. Namun hukum asalnya adalah gak boleh dibunuh. Demikian ikhwan, gak boleh dibunuh. Marah, bunuh, demikian. Mungkin pacarnya diambil orang, kemudian dibunuh, atau marah dengan istri, mensiram bensin, bakar. La haula wala quwata illa billah. Ya, dalam Islam ini merupakan satu dosa yang sangat terlarang. Ya, di hari akhirat nanti dia akan katakan, "Ya Rabb, tanyakan kepada si fulan, kenapa dia bunuh saya? Apa alasan dia bunuh saya?" Belum selesai ikhwah ceritanya. Walaupun mungkin seorang ada membunuh orang lain, muslim yang lain, atau orang kafir yang dibunuh tapi tidak alasan yang benar. Demikian. Nanti dia akan nuntut di hari akhirat. Walaupun mungkin si pembunuh ini orang-orang yang kebal hukum,
Misalnya tak tersentuh hukum misalnya. Jadi nggak ada seorang pun yang berani menghukum mati dia misalnya. Tidak ada seorang pun instansi yang berani menghukum dia dengan vonis mati. Selamatlah dia dari ancaman vonis mati. Jangan dikira masalahnya sudah selesai. Ini masalah darah. Masalahnya ruwet. Demikian ikhwah. Masalahnya akan dilanjutkan nanti di hari akhirat. Demikian ikhwah. Walaupun Anda bisa selamat di dunia, tapi ingat, Anda tak akan selamat di akhirat. Dia akan datang kepada Allah. Ya Allah, tanyakan kepada dia. Kenapa saya? Kenapa dia bunuh saya? Demikian ikhwah. Jadi salah satu dosa yang sangat diancam untuk dimasukkan ke dalam api neraka adalah membunuh dengan tanpa alasan yang benar. Tapi ikhwah, insyaallah pada kajian berikutnya kita akan bacakan dalil-dalil, hadis-hadis ataupun dari Al-Qur'an tentang larangan membunuh ya dengan tanpa alasan yang benar. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika seorang muslim menzolimi orang kafir, apakah kelak amal baik seorang muslim tersebut akan diberikan kepada orang kafir tersebut? Bahkan sekarang banyak muslim yang dengan sengaja dan bermudah-mudahan menzolimi orang kafir dengan alasan dia adalah orang kafir. Bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibadi," kata Allah, "wahai hambaku, inni haramtu dzulman ala nafsi." Sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman terhadap diriku. Faja'altuhu bainakum haram, dan telah kutetapkan kezaliman itu haram kalian lakukan. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzolimi. Ikhwah, kezaliman sebuah dosa, tindak aniaya itu berlaku untuk semua kalangan, baik antar kaum muslimin maupun terhadap orang kafir, bahkan terhadap hewan sekalipun. Demikian ikhwah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan boleh menzalimi orang kafir? Itu jelas kalimat yang keliru, sangat keliru. Demikian. Ketika Allah Subhanahu wa Rasulullah mengatakan fattaqu da'watal mazlum, hati-hati kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan artian bisa makbul, dengan artian makbul. Jadi di situ siapa saja yang terzalimi, baik kaum muslimin maupun orang kafir. Demikian ikhwah. Jadi apabila orang kafir terzalimi, misalnya hartanya diambil tuh, ya mungkin dikarenakan mereka minoritas atau nggak kuat, diambil. Mungkin dia jual beras, kemudian berasnya diutangin, tak dibayar-bayar. Ini zalim ikhwah, haram hukum dalam Islam. Demikian. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doanya. Makanya hati-hati ikhwah. Ya, Rasulullah pernah katakan, salasu da'wat la turad la syaqqa fihinna. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak dan tidak ada keraguan di situ. Di antaranya apa ikhwah? Da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Makanya nggak boleh menzolimi. Ya, menzolimi orang muslim, menzolimi orang kafir itu haram hukumnya. Demikian. Apakah nanti mereka akan tuntut? Mereka akan menuntut ikhwah. Orang-orang kafir yang dizolimi oleh seorang muslim akan menuntut nanti di hari akhirat. Loh, untuk apa dia nuntut? Ikhwah, ada gunanya mereka menuntut. Untuk apa? Untuk meringankan azab mereka di neraka jahanam. Nanti akan kita bahas. Demikian. Walaupun mereka tidak dikeluarkan dari api neraka, kekal dalam api neraka, tapi paling tidak bisa meringankan
Ya, paling tidak bisa meringankan dosa mereka. Ikhwah, seorang kafir dia menolong kaum muslimin, membantu kaum muslimin, kemudian membela habis-habisan kaum muslimin, tapi dia nggak muslim. Bahkan membela Rasulullah SAW seperti paman beliau Abu Thalib, kan mati kafir. Apakah sama dengan kafirnya Abu Jahal yang habis-habisan membunuh kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin? Apakah sama dengan Abu Jahal? Oh, jelas tidak. Abu Jahal jauh di bawah. Demikian ikhwah. Seperti orang munafik. Kenapa Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar? Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak-kerak neraka, di paling bawah. Karena neraka itu lil nari darokat. Neraka itu punya tingkatan ke bawah. Semakin ke bawah semakin panas, semakin dahsyat. Dan orang munafik di bawah. Kenapa? Karena bahaya orang munafik yang dia pura-pura masuk Islam, yang dia akan berusaha Islam dari dalam tanpa dirasa oleh kaum muslimin, itu jauh lebih berbahaya ketimbang orang yang terang-terangan sebagai orang kafir. Jelas kita tahu dia adalah orang kafir. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ada manfaatnya bagi mereka. Untuk apa? Meringankan azab walaupun tak keluar dari api neraka. Makanya hati-hati ikhwah. Jangan, siapa bilang mengatakan bahwasanya boleh menzalimi karena ada orang kafir? Enggak. Wallahi enggak. Mereka punya hak untuk itu. Demikian ikhwah. Bukankah nanti di hari akhirat yang sering kita singgung-singgung, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, yaitu hewan-hewan yang pernah terzolimi, hewan yang dulu semasa di dunia yang dia bertanduk dengan hewan tak bertanduk, semasa di dunia yang bertanduk ini menanduk hewan yang tidak bertanduk, di hari akhirat Allah bangkitkan. Nanti akan kisos antar hewan saja ikhwah, antar hewan saja ada kisos di akhirat, apalagi antar manusia. Itu dia. Demikian juga manusia yang telah menzolimi hewan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada seorang wanita kata Rasulullah, dakhalan nar bil hirrati. Dia akan masuk neraka gara-gara seekor kucing. Habasatha, dia ikat ini, dia kurung. Ya, la hiya at'amatha, dia tidak memberi dia makan, wala hiya tarakaha hatta ya'kula hasyaishul ard. Dan dia juga tidak biarkan, dilepaskan nih kucing supaya dia bisa mencari makan sendiri. Gara-gara itu dia masuk neraka ikhwah. Ya, gara-gara itu dia masuk neraka. Demikian hati-hati. Sedangkan hewan yang dizolimi masuk neraka si pelakunya, apalagi manusia. Demikian, apalagi manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada seorang yang berbuat baik kepada hewan. Seperti seorang pelacur, ketika dia melihat ada anjing yang mati kehausan, lantas si pelacur ini mengambilkan air untuk anjing tersebut. Allah berterima kasih kepada si pelacur ini. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah beri dia hidayah, berhenti dari pelacurannya, dan Allah masukkan dia ke surga. Itu memberi minum seekor anjing, yang kita ketahui bahwasanya hewan yang paling najis di muka bumi ini adalah anjing. Yang kata Rasulullah SAW, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilu sab'a amarat ulahunna biturab. Apabila salah seorang kalian ada bejananya yang dijilat oleh anjing, cuci dia 7 kali, yang salah satunya dengan tanah. Itu hanya anjing. Demikian ikhwah, Allah beri apresiasi, Allah beri pahala ini orang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau kita memberikan kebaikan kepada orang kafir bagaimana? Ya jelas lebih mendapatkan pahala lagi ikhwah. Makanya Allah katakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk bersikap adil, untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Demikian ikhwah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Allahu a'lam bishawab. Nah, khairan wa barakallahu Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita angkat dari layanan telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Ana hamba Allah dari Tangerang. Silakan pertanyaannya, Bu. Afwan Ustadz, izin bertanya.
apakah termasuk ke dalam kesombongan apabila kita merasa kita mengikuti kajian lalu kajian kita ini yang benar, yang paling benar dibandingkan dengan misalnya kajian-kajian yang lain, atau misalnya kayak sekarang banyak firqah misalnya mereka bersolawat atau beribadah di kuburan, terus mereka solawat sambil bernyanyi, dan kita ngerasa solawat yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kepada kita itu adalah yang paling benar dibandingkan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh jamaah-jamaah dari misalnya aliran-aliran tertentu. Itu aja, apakah itu termasuk ke dalam suatu kesombongan? Itu aja Ustadz, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, perhatikan. Di dalam Islam itu ada standar kebenaran. Kita tidak bisa mengatakan kami lebih benar, dia lebih salah, tidak bisa. Kecuali ketika ada dalil. Demikian ikhwah. Ya. Jadi Islam itu bukan agama ngambang. Udahlah sama-sama manusia, sama-sama beramal. Demikian. Enggak begitu ikhwah. Di dalam Islam, ya, di dalam Islam bahwasanya ini agama ada standarisasinya. Benar dan tidaknya ada standarnya. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Oleh karena itu Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan dia kepada Allah dan kepada Rasul. Itu dia. Ya, standarisasinya. Baik. Kita bicara masalah salawat. Salawat ini kan ikhwah pujian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah lafaz-lafaz salawat itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ada, maka gunakan salawat-salawat itu. Demikian. Jangan dibuat salawat-salawat yang lain. Kita bicara masalah apa? Masalah sebuah ibadah. Maka adakah ibadah tersebut dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ada, lakukan itu. Kalau tak ada, ya kita katakan yang ada dasarnya lebih benar, mutlak benar ketimbang yang nggak ada dasarnya. Demikian. Kita harus tegaskan itu ikhwah. Kalau jelas ada dalilnya, maka kita katakan ini yang benar. Itu yang salah. Demikian ikhwah. Kalau memang tidak berdalil. Itu dia. Kalau ada hal-hal yang mutlak memang. Demikian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seperti ada yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib itu enggak kafir tuh matinya. Dia matinya Islam, enggak mungkin dia kafir. Kenapa? Dia telah menolong Rasulullah SAW, dia telah begini, telah begini. Kita katakan ada dalilnya, mau bilang apa Anda? Maka kita katakan yang mengatakan Abu Thalib mati Muslim salah, mutlak salah. Ini yang benar, yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib matinya kafir. Kenapa? Ini dalilnya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ketika Rasulullah SAW mendakwahi Abu Thalib di saat dia mau meninggal dunia untuk masuk Islam, ternyata dia ana ala millati Abdul Muthalib. Aku dalam keadaan di atas agamanya Abdul Muthalib. Dia pun mati dalam keadaan kafir. Maka standarnya ada Islam itu ikhwah. Ya, itu satu. Dan ada yang namanya khilafiyah di sana. Khilafiyah. Khilafiyah yang memang ada masing-masing dalil yang kuat. Maka kita harus katakan ini masalah khilafiyah. Kemudian kita katakan kalau kita ada, menurut kita ada yang rojih, warrojih, dan yang rojih ini kan menurut saya misalnya, ya dari beberapa dalil yang telah dipelajari, menurut saya yang rojih. Apa yang rojih itu? Yang lebih kuat menurut saya yang ini. Dan itu disebutkan di fikih-fikih. Ya, kalau kita bicara fikih, semua mazhab mengatakan begitu. Warrojih, demikian. Nanti yang mazhab Syafi'i mengatakan yang rojih menurut mazhab kami, dalam mazhab Hambali yang rojih menurut mazhab kami, dan itu semua ada.
Ketika dia katakan warrajih dan yang paling kuat, itu artinya menurut saya yang paling kuat begini. Menurut orang lain yang paling kuat itu terserah dia. Demikian itu masalah dalam agama itu tegas. Tidak bisa kita katakan ya ini juga benar, sana juga benar. Jadi yang Anda pilih yang mana? Demikian. Dalam keadaan adanya khilafiyah di kalangan para ulama, yang Anda pilih yang mana? Itu betul. Mengatakan haram betul, mengatakan halal betul. Anda yang mana? Atau tengah-tengah jadi halom begitu. Demikian. Ini kan ngambang jadinya. Jadi Islam itu tegas, ya. Masalah mutlak tidak ada tendeng aling-aling. Salah, tauhid, syirik. Begitu, ikhwah. Yang nggak ada dalilnya, ya sudah, jangan dilakukan. Berarti salah. Dalam masalah agama Islam. Itu ikhwah. Kalau memang dia masalah khilafiyah, silakan Anda bicara masalah khilafiyah. Jika memang betul-betul masalah di situ ada khilafiyahnya. Jangan masalah tidak ada khilafiyah dikatakan khilafiyah. Tapi kalau dia memang betul-betul khilafiyah, ceritakan. Beritahu ke umat, ini masalah khilafiyah. Yang ini dalilnya ini, yang ini dalilnya ini. Dan Anda di mana posisi Anda? Katakan. Dan menurut saya yang rojih itu apa artinya ikhwah? Yang paling kuat. Nah, demikian. Di situ tidak ada kesombongan, ya. Di situ tidak ada kesombongan. Di situ hanya ada ketegasan di mana posisi kita yang jelas. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah katakan, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Di antaranya ada perkara yang enggak jelas. La ya'rifu katsirun minan nas. Enggak banyak orang yang tahu. Rasulullah katakan, gimana sikap kita dengan yang masalah enggak tahu, yang enggak jelas ini, yang enggak jelas halalnya atau haramnya? Beliau katakan, faman waqa'at fi syubhat. Barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, faqad barang siapa yang menghindari syubhat, faqad istabara an dini wardih, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Tegas ikhwah. Yang syubhat pinggir dulu, ya, kita nggak bangga. Kenapa? Karena nggak tahu. Demikian ikhwah. Begitulah ketegasan dalam agama. Jadi bukan ngambang. Di antara kaum muslimin ada yang saking ngambangnya semua agamanya benar. Oh itu benar, agama itu benar. Ini kan ngambang ikhwah. Apa ada agama yang ngambang? Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu tidak dikatakan sebagai kesombongan, tapi itu merupakan penjelasan di mana posisi dia dalam agama ini. Demikian ikhwah, itu saja kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita faedah, memberi kita inayah, memberi kita hidayahnya dalam agama ini dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.